Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama Pak Faisal dengan materi turunan fungsi trigonometri. Ya, untuk kali ini kita akan belajar dengan tujuan melalui diskusi kelompok dan berkolaborasi dengan guru pada Google Classroom. Kalian atau peserta didik dapat menganalisis turunan tingkat 2 dan turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri dengan cermat dan benar berdasarkan prinsip turunan fungsi. Lalu yang kedua, melalui kegiatan literasi dan media pembelajaran pada Google Classroom, peserta didik dapat menentukan turunan tingkat 2 dan turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri dengan teliti dan benar berdasarkan prinsip turunan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Simak ya pembahasannya atau video ini dengan selesai. Oke, uraian materinya. Jika Y sama dengan Fx, ya, Fx ini adalah Fx ini adalah fungsi trigonometri, ya, yang dapat diturunkan pada suatu interval, ya, maka turunan pertamanya bisa ditulis dengan dy per dx atau f aksen atau y aksen. Ya, ini sudah dibahas di materi yang sebelumnya ya. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan turunan tingkat 2? Nah, turunan tingkat 2 itu caranya adalah kalian harus tahu dulu turunan tingkat pertamanya. Kemudian turunan tingkat pertama tersebut diturunkan kembali ya. Dengan syarat bisa diturunkan seperti itu. Nah, maka ditulisnya bagaimana? D pangkat 2Y ya, dibagi atau per dx pangkat 2. Nah, ini notasi untuk turunan tingkat 2 ya, atau F double aksen. Aksennya ada 2 atau Y-nya aksennya ada 2. Ini artinya turunan kedua. Selanjutnya, bagaimana kalau turunan ketiga? Tingkat 3 berarti kalian harus tahu dulu turunan tingkat 1 dan turunan tingkat 2. Nah, turunan tingkat 2 itu diturunkan kembali, maka itu hasilnya akan menghasilkan turunan tingkat 3. Nah, notasinya adalah D pangkat 3Y per dx kuadrat. Dx pangkat 3 ya ini. Pangkat 3. Lalu F aksennya ada 3, Y-nya ada 3. Dan seterusnya ya. Maka melalui proses tersebut ya, untuk turunan tingkat n atau tingkat tinggi ya pada fungsi ya, y sama dengan fx gitu ya, maka bisa dinotasikan dengan d pangkat n y per d x pangkat n ya. N-nya ini tergantung, misalkan turunan tingkat 3 berarti n-nya 3, berarti d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Atau pangkat 4, pangkat 5, maka pangkat 5 berarti D pangkat 5Y per DX pangkat 5. Oke, kita lanjutkan dengan membahas soal, contoh soal ya. Silahkan dipahami ya dari penjelasan saya ini. Ada soal, tentukan D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Ini artinya apa? Ini artinya mencari turunan tingkat 2. Dari Y sama dengan 3 cos X ditambah 2 sin X. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang angka pertama adalah harus tahu dulu turunan pertamanya. Ya, turunan pertama dari 3, ini dari ini ya, 3 cos X ditambah 2 sin X. Nah, turunan pertamanya apa? Turun dari cos itu adalah min sin. Berarti min 3 sin X ditambah 2. Turun dari sin itu apa? Cos. Berarti 2 cos X. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada di sini. Nah, turunan pertamanya berarti min 3 sin X ditambah 2 cos X. Nah, lalu untuk menentukan turunan kedua, ini diturunkan lagi. Turunan pertamanya diturunkan lagi. Jadi, sin X-nya jadi cos X-nya menjadi min sin X. Maka akan menghasilkan 3 min 3 cos X min 2 sin X gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kedua. Hitunglah D pangkat 4Y per DX pangkat 4
kekurung pi per 3. Artinya apa? Turunan keempat, ya, turunan tingkat keempat dengan X-nya adalah pi per 3. Ya, maka bagaimana cara menghitungnya? Dengan Y sama dengan sin X. Nah, caranya adalah kalian tentukan dulu turunan pertama dari fungsinya itu, ya. Y sama dengan sin X. Turunan pertamanya apa? Sin X, yaitu cos. Turunan dari cos X apa? Min sin X, ya. Lalu tingkat ketiga, turun dari min sin X adalah min. Kemudian tingkat keempat, min cos X menjadi sin X. Nah, setelah mendapatkan turunan keempat, yaitu adalah sin X, berarti berapa hasilnya jika X-nya adalah pi per 3? Maka substitusikan sin pi per 3. Sin pi per 3 berapa? Pi per 3 itu kan 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Berarti sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Seperti itu ya. Oke, lanjutkan pembahasan yang ketiga. Buktikan bahwa D pangkat 4Y per DX pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali Y. Artinya apa? Turunan keempat itu hasilnya 3 pangkat 4 dikali Y. Y-nya itu adalah cos 3X. Berarti 3 pangkat 4 dikali cos 3X. Gitu. Turunan keempatnya. Untuk Y-nya adalah cos 3X. Nah, caranya bagaimana? Sama ya. Untuk menentukan turunan keempat, kalian harus tahu dulu apa turunan ke-1, turunan tingkat 2, kemudian turunan tingkat 3, setelah itu baru turunan ke tingkat 4. Ya. Nah, turunan pertama dari cos 3X itu adalah cos 3X itu adalah min 3 sin 3X. Ya, ini kan menggunakan rumus yang kemarin itu ya. Jadi kalau cos 3X, 3-nya dikedepankan, cosnya itu adalah min sin, berarti min 3 sin X. Atau bisa ditulis dengan min 3 sin X ini, dy per dx. Kemudian turunan keduanya dari min 3 sin 3X itu adalah min 3 kali 3 cos 3X. Atau bisa ditulis dengan min 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Min 3 X, 3 pangkat 2. Cos 3X. Kemudian tingkat ketiga, dari min 3 kuadrat cos 3X, cosnya itu adalah min sin, min kali min jadi plus, maka 3 pangkat 2 dikali 3 sin 3X. Atau 3-nya ada 3 ya, maka menjadi 3 pangkat 3 sin 3X. Kemudian untuk menentukan turunan tingkat keempat, ya, tinggal diturunkan 3 pangkat 3 sin 3X. Turun dari sin adalah cos, ya. Maka 3 pangkat 3 dikali 3 cos 3X. Atau 3 pangkat 4 dikali cos 3X. Sehingga cos 3X itu kan apa? Itu adalah Y, ya. Y-nya kan cos 3X. Berarti D pangkat 4Y per DX pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali Y. Ya, sehingga terbukti. Seperti itu. Jadi turunan keempatnya adalah sama dengan 3 pangkat 4 kali Y. Ya. Oke. Seperti itu pembahasannya untuk turunan tingkat 2 dan turunan tingkat tinggi. Ya, jadi untuk menentukannya itu harus kalian tahu dulu turunan sebelumnya. Seperti itu ya. Untuk menentukan nilainya berarti kan substitusikan nilai X-nya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan menggunakan Google Classroom, menggunakan fitur komentar atau di WhatsApp grup ya. Dan Bapak harap kalian harus aktif menggunakan forum diskusi ya. Nah, setelah ini forum diskusinya harus aktif ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.